Saya Dion. Saya Johnson. Kita dari Jody Fishing, Vision Reload. Kali ini bahasan kita membahas tentang penggunaan senar atau monofilamen yang banyak digunakan pemancing-pemancing di kolam, danau karena sifatnya yang elastis ya. Itu keunggulannya elastis dan mungkin range harganya murah daripada braided line. Nanti penjelasan tentang braided line kita akan bahas di video kita berikutnya. Sekarang kita ke monofilamen dulu. Nah, untuk kita yang kita sering kita dengar ini, untuk kita mancing, pengaplikasian kita untuk freshwater ataupun saltwater yang sering kita jumpai itu yang tipe yang monofilamen. Ini semua monofilamen, tipe senar yang monofilamen. Nah, monofilamen sendiri itu terbagi ada berbagai macam. Ada yang sering kita temui di range senar yang harga murah yang biasanya terutama biasanya yang senar yang tahu yang nggak ada ikatannya, nggak ada core-nya itu. Seperti damil dan sebagainya. Nah, itu dia menggunakan senar dengan tipe yang homopolimer atau dengan bahannya dia pakai nilon 6. Jadi nilon sendiri itu kalau untuk monofilamen ini ada dua macam, ada yang nilon 6 sama yang nilon 66. Nah, untuk yang monofilamen yang copolimer sendiri ini dia kualitasnya lebih bagus, dia lebih kuat, dia lebih lentur, nggak mudah ketas. Dia bahannya juga ada perbedaan. Jadi menggunakan bahan nilon 6 dan nilon 66 itu sendiri. Juga untuk line sendiri macam-macam. Ada yang tipikal yang seperti ini. Blood itu ya. Ini tapi stikernya sudah dicopot. Blood big game. Ya, big game yang tipikal yang big game. Ini dia ini monofilamen tapi dia ada fluoronya juga. Dia di coating, dilapisi lah seperti itu supaya nggak kelihatan, supaya indeks biasnya ini kecil, jadi indeks biasnya mendekati air seperti itu. Nah, untuk informasi awal aja, indeks bias seperti untuk kita bilang untuk kita nilon sendiri 1,53, air sendiri 1,34 dan fluorokarbon itu 1,43. Jadi yang mendekati indeks biasnya untuk air itu fluorokarbon. Jadi kebanyakan senar-senar yang sekarang ini bermunculan itu kebanyakan sudah dikut dengan fluorokarbon. Dengan asumsi ikan itu nggak mengenali senar kita. Iya. Jadi indeks biasnya sama rendah seperti air sendiri. Nah, seperti itu. Juga cuman banyak juga untuk senar-senar yang dalam tanda kutip range harganya tuh ekonomis. Senar murah itu kebanyakan kalau dia mencantumkan dia fluoro. Nah, itu perlu tanda tanya. Apalagi kalau kita bilang fluoro, dia fluorokarbonnya komposisinya tinggi tapi lentur tanda tanya. Soalnya kenapa? Karakteristik dari fluoro sendiri ini kaku. Dia lebih cepat tenggelam atau sinking lebih kita kenalnya. Karena kita juga mengenalkan ada yang sinking, jadi dia mudah tenggelam, sama dia ada yang sulit tenggelamnya, jadi dia lebih gampang mengapung. Biasanya penggunaan itu berdasarkan galapung atau main glosoran, nggak pakai pelampung ya. Betul sekali. Juga untuk senar sendiri kan kita kan terkadang banyak orang yang komplain, kenapa kok saya pakai senar pada LBS-nya tinggi tapi kok mudah putus. Itu sering kita jumpai. Kenapa? Karena bahan dasar senar sendiri itu kan sebetulnya setahu saya kan dua. Dia ada nilonnya dengan ada campuran resin. Resin. Nah,
Kalau kita kebanyakan nilon, senar itu kuat. Tapi nggak lemes. Kita simpul apapun kuat, Iya. dia lentur sebetulnya. Lentur. Cuman biasanya mudah breathing. Nah, itu. Juga indeks biasnya ke air kan tinggi nilon 1,53. Jadi ikan itu bisa kelihatan posisi lain kita. Juga untuk line monofilamen sendiri yang kita jumpai ini kan ada yang seperti kita pernah dengar yang kita gunakan untuk mancing malam yang seperti ini Supaya kelihatan. Biasanya senar warna hijau stabilo bilangnya ya. ini senar warna ini kita biasa kita mancing untuk mancing malam biasa seperti itu. Ini merek Falcon. Falcon, ini merek Falcon. Nah, Juga ada yang dia ini memang full nilon, dia kuatnya minta ampun tapi gampang breathing itu tadi. ya. Ada juga makanya kita kadang-kadang kita nyimpul senar, kita membuat knot atau kita membuat rangkaian untuk bottom fishing. Kadang-kadang kita kan loh lip senar kita ini misalkan 50 lip, tapi kenapa kok dimakan ikan cuma misalkan 5 kilo kok putus? Kenapa? Mungkin komposisi antara nilon dan resinya ini Kurang tidak pas, ya. balance. Jadi untuk disimpul putus. Ya banyaklah kita senar-senar. Ya. Kita kalau senar-senar yang dalam tanda kutip ekonomis itu kalau simpul yang rumit-rumit Ya, mudah putus. saya pernah beli itu senar, harganya itu sekitar 15-an ribu. Dan dia kalau saya nggak mau sebut merek ya ini. Kalau saya simpul pakai Uniknot aja yang sederhana ini ya, ditarik untuk mengencangkan knotnya ini putus. Nah, itu ciri-ciri juga mungkin dari senar yang komposisi nilonnya dan resinnya ini tidak seimbang ya, kayak gitu. Seperti itu. Juga kita sebetulnya ada lagi, jadi kita bingung masukkan ada lagi yang tipikal unifilamen. Itu ada lagi. Seperti kalau angler mania yang sering tahu pasti Berkeley nanofil. Nah, Jadi dia itu teknologinya ya, Berkeley. dia itu line tapi dia dibungkus dengan braided line. Ya ini kita bingung masukkannya di antara bisa dimasuk di braided line Atau biasa kita juga atau jenis baru. ya, Enggak mungkin. Cuma kalau memang sebetulnya jenis baru namanya Ya. dia unifilamen namanya aja dia unifilamen. Jadi merupakan produsen senar, dia selalu inovasi. Ya. Jadi kan orang sekarang carinya diameter sekecil mungkin, kekuatan sekuat mungkin. Juga ada juga senar yang dalam tanda kutip dia memang produk yang notabene ini dia punya nama, juga harganya juga menengah ke atas. Pasti dia kecil, terus dia lebih kuat. Juga yang penting apa? Tahan abrasi. Jadi kita gesek senar ini, kita gesek misalkan di meja gini, kita gesek. Ya. Kita enggak istilahnya enggak melintir seperti itu. Nggak tergores gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini contoh-contohnya yang mungkin sering kita gunakan, itu saya lihat di sini tuh waterline itu. Ya. Kalau di toko-toko online Sering. atau di FB itu saya sering Ini- dengar istilah waterline itu senar sejuta umatnya. Iya, betul. Murah. Iya. Sekali saya suka lemesnya, Iya. saya suka Betul lemesnya. istilahnya. Ya, saya Jadi suka waterline lemesnya. ini termasuk senar, saya bilang bisa dimasukkan ekonomis lah, mungkin sekarang kisaran harga 60 sampai 70. Ya, 60 saya dulu tuh beli masih harga 45, 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih bagus. Masih bagus. Ini termasuk senar legendaris juga. Ya. Jadi termasuk senar yang saya sangat rekomendasikan untuk kita mancing di waterline. Ini dia untuk durability-nya bagus. Lumayan. Bagus, saya bilang bagus. Cuman ya tetap jangan disamakan, misalkan kalau kita tanya ya ini sebut aja merek ya. Ya. Kita jangan bandingkan sama Jetoflash ya, lain bukan kelasnya. Jetoflash harganya berapa? Seperti itu. Kalau angler mania yang sering tanya-tanya atau mungkin ada teman angler yang Betul. tanya-tanya, senar yang murah, bagus, kuat, lemes.
jawab aja waterline Iya, gitu aja. Itu udah cukup kalau menurut saya. Cukup kalau kita mau mancing untuk kilo gebrus, kita mau mancing untuk harian, kita mau mancing untuk mancing di sungai sudah enak banget. Tinggal main diameternya Iya, berapa. diameternya Suka berapa. lempar jauh ya ambil diameter yang kecil, tapi mengorbankan LBS Betul. atau beban senar itu semakin kecil juga. Misalkan kita untuk mancing nila gitu ya, kita kalau biasa saya mancing nila saya lebih suka 0,18 sampai maksimal 0,22 untuk mancing nila. Kita mancing nila 23 lah ya, mancing masih tawas masuk seperti itu, 23. masih oke lah, masuk. Cuma kalau di atas itu dia kurang enak kita mainnya, soalnya kan nila ikan sensitif banget. Apalagi kalau kita main lumutan kan kita butuh sensitivitas line yang bagus. Jadi kita butuh sonar yang ukurannya yang kecil seperti itu. Nah, untuk contohnya lagi nih ada Brut. Ini juga legendaris guys. Legendaris ini. Saya dulu masih harga sekitar saya SMP lah. SMP itu sekitar 8 tahun, 9 tahunan. Ya, 90.000 saya beli ini, 300 meter. Iya, betul. Ini legendaris sekali. Ini legendaris Honor Brut. Honor Brut. Termasuk kalau kita bilang senar yang kualitasnya bagus, yang sampai saat ini masih stabil. Cuman sekarang Tapi harganya yang ya stabil. terakhir lihat 300.000 ya. Oh, Berapa? Saya nggak tahu ya, cuman terakhir Sekitaran saya segitu lihat ya. 230-an ribu. 230-an. Seperti itu. Ya mungkin tiap toko kan harganya resenya, cuma saya bilang lah kurang lebih lah 200 ribuan lah kita anggap saja seperti itu. Ini termasuk senar juga yang bagus, termasuk bagus. Dia juga sudah di coat dengan fluorokarbon. Dan ini pengalaman saya pakai Brut, saya pakai di Popoh. Saya dulu sering mancing pakai perahu di Popoh, perahu-perahu yang Jangkar itu ya? ya perahu-perahu yang sedang jangkar itu di Popoh. Saya pakai ini sekitar 3 kali 4 kali saya pakai mungkin, dan saya nggak cuci. Iya. Cuci biasanya harus dicuci, tidak apa-apa, tahan abrasi juga bagus ini, sesuai dengan harga lah kalau menurut saya. Kalau seperti itu mungkin ada tambahan lagi kok dari Kalau menurut saya juga untuk senar sendiri kalau kita penggunaannya itu lebih menyesuaikan kondisi. satu, kondisi target ikannya, kedua posisi medannya, ketiga yang paling penting kita harus memilih senar yang notabene sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalkan jangan kita paksakan, kita cari line yang watt. Jangan kita paksakan, contoh kita mancing ikan kecil-kecil seperti wader, bader, dan lain-lain. Kita pakai senar yang watt, yang misalkan kita pakai yang ukuran 0,30, kita nggak dapat nyamannya. Iya. Kecuali kalau dia memang ngerasa nyaman ya nggak apa-apa ya. Seperti itu aku juga nggak tahu. Cuman kalau saya pribadi lebih menekankan gunakan senar sesuai pertama medan kita mancing, kedua target apa yang kita pancing seperti itu. Itu aja. Juga mungkin untuk LBS-nya itu jadi tiap pabrikan alat pancing ini dia mengeluarkan aturan-aturan atau standarisasi untuk ukuran lipsnya atau pole misalnya. Ini bervariasi, jadi nggak sama. Misalkan contoh kita sebut aja merek ya, produknya Golden Fish dengan produknya Shimano sama-sama ukuran 0,20 mungkin, tapi LBS-nya udah beda. Ya kenapa kok seperti itu? Bukan yang mahal itu LBS-nya harus tinggi, belum pasti. Coba nanti dicek lagi senar-senar yang murah itu terkadang malah LBS-nya tinggi. Tapi ya itu Gampang keriting. Saya pernah beli juga itu. Dia nggak tahan abrasi, kalau kena gesekan gampang putus. Ya sesuai harga lah. Kalau terlalu murah juga jangan meminta kualitas produk bagus. Ya seperti itu. Kalau saya untuk kita mancing, kalau kita untuk mancing dalam hal itu kita mancing untuk mancing nila, kita mancing kawes, dan kalau kita mancing ikan lah range ukurannya misalkan 1 sampai 3 kilo atau bahkan 5 kilo buat line ini udah cukup. Ini produk ini saya sarankan. Iya. Saya sarankan. Kalau kita untuk misalkan dalam hal itu kita untuk mancing, misalkan kita untuk mancing butuh yang kita mancing malam, ya kita gunakan senar yang seperti ini, warnanya seperti itu. Biar kita untuk gelosoran
kita enak lihat senar. gampang. Itu bukan membiaskan, malah memantulkan cahaya. Iya. Karena kalau ini senar hijau kena cahaya, hijau stabilo ini kena cahaya, jadi dia kelihatan, gampang kelihatan. Seperti nyala lah istilahnya. Iya, seperti itu. Kayak gitu, cukup ya. Cukup itu aja. Bahasan kita tentang senar ya, kita merekomendasikan 2 ya buat angler mania, Brood sama Waterline. Ya, ini yang maksudnya Produknya yang Golden Fish. kita untuk mancing yang standar Iya, lah, kita udah mancing cukup. Tinggal perawatannya ya mungkin nggak usah dirawat juga ya, nggak apa-apa. cuman kalau mau merawat, kalau kita mancing di laut ya kita Iya. lepas, kita masukkan di pipa paralon bisa, Iya. ataupun di gulungan senar Terus dicuci kita rendam di sama air. sabun lebih bagus, dikasih sabun terus direndam. Ya, itu sudah cukup. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang senar atau monofilamen. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Kalau kalian suka video kita bisa di-like. Kalau kalian ingin berdiskusi tentang senar, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar kami. Oke, saya Dion. Saya Johnson. Kita dari Jody Fishing. Fish on, reel on.